Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Ya, semoga teman-teman berada dalam kebaikan dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ya, sebelumnya Ibu mau mengucapkan selamat datang di SDI Al-Ansor. Selamat bergabung, selamat belajar di SD Islam Al-Ansor. Ya, kalian anak-anak hebat yang sudah diterima di SDI Al-Ansor. Ya, anak soleh dan soleha semuanya. Hari ini adalah hari ketiga MPLS. Ya, MPLS itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Itu hari Rabu tanggal 18 Zulhijjah 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 28 Juli 2021. Di sini ya, Ibu akan menjelaskan tentang adab, yaitu adab terhadap guru dan adab terhadap teman. Adab itu adalah akhlak ya, sikap kita, sopan santun kita. Yang pertama adalah adab terhadap guru. Yang pertama yaitu mengucapkan salam dan bersalaman dengan guru sesama jenis ya, maksudnya. Jadi ketika ketemu guru ya, itu harus mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kemudian dilanjutkan dengan bersalaman, tentunya yang sesama jenis ya, yang akhwat dengan yang akhwat. Yang ikhwan dengan guru ikhwan juga. Ya, tidak boleh lawan jenis. Sesama jenis nih. Seperti ini. Ini akhwat dengan akhwat ya, guru akhwat dengan siswa akhwat. Nih bersalaman. Tetapi ya, karena sekarang sedang masa pandemi ya, sedang ada wabah corona, maka mungkin bersalamannya cukup dengan begini saja ya, supaya mencegah ya, kita berikhtiar supaya tidak menularkan, tidak menjangkitkan wabah kepada yang lain ya. Jadi salam tetap diucapkan, salam. Kemudian bersalamannya untuk sementara cukup begini saja. Sampai pandemi ini hilang, pandemi ini Allah angkat dari negeri kita, ya kita bisa belajar di sekolah, bisa main bersama teman-teman, ya. Kemudian juga kita bisa bercerita, bisa makan bareng dengan teman-teman. Itu setelah wabah ini hilang. Ya. Jadi yang pertama tadi mengucapkan salam ya dan bersalaman. Kemudian yang kedua menghormati guru. Harus sopan ya sama gurunya ya. Jika ada guru harus hormat, harus sopan. Hormat di sini maksudnya bukan hormat begini ya, tidak. Maksudnya harus sopan santun kepada gurunya. Tuh. Kita lanjut lagi, terbang dia. Oh ya. Sekarang lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga apa sih? Berbicara baik dan sopan. Nah, kalau sama guru harus berbicaranya dengan baik dan sopan. Tidak usah teriak-teriak ya. Ya. Harus dengan bahasa yang sopan, dengan lemah lembut. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, mendengarkan ucapan guru, baik di saat sedang mengobrol atau sedang belajar. Jadi kalau gurunya sedang menjelaskan, maka kita diam, ya, tidak berbicara. Kita mendengarkan dulu apa yang dikatakan oleh gurunya. Betul. Nah, seperti ini nih. Ini gambarnya gurunya sedang menjelaskan kepada siswanya yang solih dan soleha. Masya Allah ya. Mereka dengan patuh, nurut semua kepada gurunya. Mendengarkan apa yang diucapkan oleh gurunya. Nah, boleh kita berbicara setelah guru mengizinkan.
Ya. Dan tentunya harus sopan. Kemudian minta izin kepada gurunya. Nah, seperti ini contohnya ya. Seperti teman yang ikhwan ini. Dia mengacungkan jarinya, tandanya dia minta izin kepada gurunya untuk berbicara. Oke, ya. Ingat-ingat, berbicaranya harus baik dan sopan, kemudian mendengarkan ucapan gurunya ketika sedang belajar ataupun ketika sedang mengobrol. Nggak boleh menyela dulu kalau gurunya sedang berbicara, ya. Nah, kemudian yang kelima adalah mentaati perintah guru dalam hal kebaikan tentunya, ya. Jadi kalau gurunya minta tolong memerintah untuk kebaikan, maka harus dipatuhi, ya. Nurut apa yang diperintahkan oleh gurunya. Kalau gurunya ya, memerintah untuk sholat tepat waktu, ya harus nurut. Ya, karena itu juga adalah perintah dari Allah, ajaran agama Islam. Ya, itu berarti perintahnya baik, maka kita harus nurut. Oke, kemudian yang keenam, yaitu mendoakan guru. Setelah selesai sholat, jangan lupa kita berdoa. Berdoa untuk orang tua kita dan juga untuk guru kita. Doakan gurunya supaya sehat, ya, supaya Allah ridhoi dan Allah berkahi. Tuh, jadi di sini Ibu menjelaskan ada 6 adab kepada guru. Ya, itu hanya sebagian kecil. Sebenarnya adab-adabnya masih banyak. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi judulnya adab kepada guru dan teman. Jadi selain kepada guru, kita juga harus punya adab kepada teman. Tidak boleh kita berakhlak jelek. Nah, adab kepada teman itu apa saja? Yang pertama, mengucapkan salam dan bersalaman ketika bertemu. Sama seperti ketemu sama guru ya. Ketika bertemu, ucapkan salam, kemudian bersalaman. Tentunya yang sesama jenis. Tidak boleh bersalaman dengan lawan jenisnya. Ya. Yang akhwat dengan akhwat, yang ikhwan dengan ikhwan. Dan Ibu ingatkan lagi, karena sekarang sedang masa pandemi, maka bersalamannya cukup begini saja. Tapi tetap ucapkan salam terlebih dahulu ketika bertemu. Itu yang pertama ya. Sekarang yang kedua, adab kepada teman. Apa sih yang keduanya? Berbicara dengan baik dan sopan. Nah, sama ya, seperti kepada guru juga. Kepada teman pun sama. Harus berbicara dengan baik dan sopan. Harus dengan lembah lembut, nggak boleh teriak-teriak. Ya, mulai sekarang kalau berbicara tidak boleh teriak-teriak. Gimana? Teman-teman sanggup? Ya. Oke, yang ketiga, memanggil namanya dengan panggilan yang baik. Tuh, ya. Semuanya punya nama kan? Siapa coba yang nggak punya nama? Ada yang nggak punya nama? Nggak ada kan? Ya, semuanya punya nama dan orang tuanya memberikan nama yang baik semuanya. Maka panggillah temannya dengan nama yang baik. Sesuai namanya ya. Tidak boleh memanggil asal aja. Panggil dengan nama yang baik. Itu yang ketiga ya. Jadi kita lanjutkan lagi. Yang keempat, apa sih yang keempatnya? Yang keempat adalah meminta maaf jika bersalah. Tuh, ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk meminta maaf ketika kita bersalah. Misalnya kita nyenggol temannya lagi jalan, kemudian nggak sengaja temannya kesenggol, jatuh dia temannya. Nah, itu kita jangan pura-pura nggak tahu nih, tapi kita harus meminta maaf kepada temannya. Maaf ya, saya nggak sengaja. Tuh ya. Nah, kemudian yang kelima, memaafkan teman yang meminta maaf. Yang tadi
temannya yang jatuh kesenggol karena nggak sengaja tadi, ya harus memaafkan temannya yang nyenggol tadi, ya. Jadi kalau ada teman kita yang sudah minta maaf, maka kita harus memaafkannya, ya, nggak boleh dibales lagi. Kan dia sudah minta maaf. Jadi kalau sudah minta maaf, kita harus memaafkannya. Terus yang keenam, tolong menolong. Ya, kita sesama teman ya harus saling tolong menolong. Kalau ada temannya sedang kesusahan, misalnya mau mengambil buku, kemudian nggak nyampe, ya, susah, kerepotan, atau sedang membawa sesuatu, membawa buku, kerepotan karena banyak nih bukunya, bawanya. Terus kita melihat kitanya sedang tidak repot, ya, kita melihat teman kita yang kerepotan, maka kita harus membantunya, harus tolong menolong. Ada temannya terjatuh, kita tolong, ya. Kemudian juga misalnya ada temannya yang kesusahan untuk membawa air minum. Nah, kita tolong. Sini saya bawakan ya. Nah, terus juga misalnya ketika ada temannya yang kerepotan melepas sepatu misalnya, dibantu. Tapi yang dibantu tadi juga harus tetap berusaha ya. Jangan gampang menyuruh orang lain. Jadi kita harus berusaha dulu, baru kalau kita memang tidak bisa, kita minta tolong. Ya, tuh. Ibu ulangi, yang keempat tadi meminta maaf jika bersalah, kemudian memaafkan teman yang meminta maaf. Keenam, tolong menolong. Selanjutnya ada apa lagi ya? Yang ketujuh, mengucapkan tolong ketika meminta bantuan. Jadi, ketika meminta bantuan teman, nah tadi ya, kalau kita kerepotan, maka jangan lupa ucapkan, tolong dong bantuin, saya susah nih bawanya. Ya, jangan lupa kita ucapkan tolong. Itu. Yang kedelapan, berterima kasih setelah ditolong. Setelah temannya tadi nolong, ya kita harus berterima kasih. Ucapkan jazakallah khairan kalau laki-laki. Kalau perempuan jazakillah khairan. Tuh ya. Atau kalau belum bisa mengucapkan jazakallah atau jazakillah khairan, ya cukup dengan terima kasih. Ya, tapi usahakan biasakan dengan mengucapkan jazakallah khairan. Itu sama dengan mendoakannya. Semoga Allah memberinya balasan dengan kebaikan. Itu artinya ya. Nah, kemudian yang kesembilan. Kesembilan itu meminta izin ketika meminjam sesuatu kepada teman. Nah, kalau kita mau minjem sesuatu yang bukan milik kita, maka kita harus izin dulu kepada pemiliknya. Misalnya nanti sekolah, ya ketika sudah sekolah, sudah belajar di sekolah, kita lupa tidak membawa pensil. Nah, kita boleh pinjam kepada temannya, tapi harus izin dulu kepada temannya. Kalau temannya nggak ngizinin, nggak boleh maksa. Ya, jadi meminta izin ketika meminjam sesuatu kepada teman. Nih, baik, alhamdulillah. Itu tadi penjelasan Ibu tentang adab kepada guru dan adab kepada teman. Ya, ingat-ingat salam dan bersalaman ketika baru ketemu baik dengan guru ataupun dengan teman. Tapi untuk sekarang salamannya cukup dengan begini. Nah, alhamdulillah sampai di sini penjelasan Ibu tentang adab kepada guru dan adab kepada teman. Ibu ucapkan jazakumullah khairan kepada semuanya yang sudah mengikuti kegiatan MPLS sampai dengan hari ini. Ya, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.